Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Parikesit Widyateja. Saya dilahirkan di Denpasar pada tanggal 21 Maret 1981. Dari seorang ayah yang bernama I Gusti Ngurah Suteja dan Ibu Raden Roro Endang Widiati. Saya menikah dengan Putu Eka Rosariani dan telah dikaruniai 2 orang anak. Terkait dengan riwayat pendidikan formal, saya mulai di SD 19 Pemecutan, dilanjutkan di SMP Negeri 7 Denpasar, kemudian lanjut di SMA Negeri 1 Denpasar dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1999. Saya kemudian diterima di program studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di tahun 1999 hingga mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 2003. Kemudian di tahun 2004, saya melanjutkan studi di program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan mendapatkan gelar M.Hum pada tahun 2006. Lalu selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2008, saya diterima di kampus Fakultas Hukum Universitas Udayana dan mulai menapak karir sebagai seorang akademisi. Dan saya pun berpikir bahwa masa perantauan saya akan berakhir. Tetapi takdir berkata lain. Pada tahun 2010, melalui beasiswa Student in Netherlands atau STUNET, saya mendapatkan kesempatan mengikuti kuliah singkat mata kuliah internasional Human Rights Law di Faculty of Law, Maastricht University, The Netherlands. Kemudian pada tahun 2013, melalui beasiswa USAID atau United States Agency for International Development, saya mendapatkan kesempatan studi lanjut Master Hukum LLM pada School of Law di University of Washington, USA, dan mendapatkan gelar LLM pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2016, melalui beasiswa LPDP, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kembali studi pada program Doktor Ilmu Hukum Melbourne Law School di University Melbourne dan mendapatkan gelar PhD in Law pada tahun 2020. Judul disertasi saya adalah The Regulatory Failure of Spatial Planning and its Social and Environmental Impact, a Case Study of Hotel Project in Bali. Memang perjalanan pendidikan saya tidak pernah mudah, tetapi saya berupaya mewarisi nilai tradisi leluhur dan masyarakat Bali di Jegen Bani, dimanapun berani merantau, berani belajar, berani berproses, berani keluar dari zona nyaman, dan berani bermakna bagi sesama, hingga pada akhirnya pada tanggal 1 Desember 2024, dan saya dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Universitas Udayana dalam meranting ilmu atau kepakaran hukum tata ruang. Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Idil Sang Yang Widiwasa, saya akan menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul The 442 Strategy, Solusi Komprehensif Transformasi Hukum Tata Ruang menuju investasi cerdas dan berkelanjutan.
hukum tata ruang masih menjadi fokus utama dalam orasi saya, di mana saya akan memotret tidak hanya sisi pengaturan hukumnya, tetapi juga sisi pelaksanaan hukum, law implementation, dan juga penegakan hukum, law enforcement. Hukum tata ruang menghadapi tantangan struktural yang serius. Dari sisi pengaturan hukum, kita bisa melihat masih terdapat beberapa aturan hukum yang konflik, bertentangan, kabur, multitafsir, kemudian juga dalam beberapa isu belum adanya suatu pengaturan yang sifatnya sui generis atau spesifik, sehingga hal ini akan menimbulkan implikasi serius di lapangan, seperti konflik pertanahan, tumpang tindih kewenangan, dan tentu saja pembangunan secara masif yang dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Kemudian berbicara pelaksanaan hukum, kita melihat bahwa hukum tata ruang masih dijalankan secara tidak konsisten. Sebagai contoh, bagaimana dalam proses perencanaan ruang yang biasanya termanifestasi dalam RT/RW, beberapa pihak masih dengan mudah merevisi RT/RW tanpa adanya kriteria hukum yang transparan dan akuntabel. Dalam penegakan hukum tata ruang, kita juga melihat tren yang masih timpang, hukum yang sangat tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kita masih banyak melihat contoh oknum birokrasi ataupun oknum pengusaha besar yang melakukan pelanggaran tata ruang tetapi kemudian tidak mendapatkan sanksi hukum yang sepadan. Solusi dalam mengatasi problematika hukum di atas, saya menawarkan strategi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Itulah mengapa dikatakan sebagai the 4-4-2 strategi. Artinya 4 strategi dilakukan dalam jangka pendek, 4 strategi dilakukan dalam jangka menengah, dan 2 strategi dilakukan dalam jangka panjang. 4 strategi jangka pendek yang harus dilakukan, itu yang pertama adalah harmonisasi pengaturan tata ruang. Kemudian yang kedua itu adalah digitalisasi dan integrasi peta tata ruang. Kemudian yang ketiga itu adalah partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Sementara yang keempat itu adalah sinergi antara tata ruang dan investasi. Nah, harmonisasi pengaturan tata ruang dalam jangka menengah akan mewujudkan pengaturan tata ruang yang fast, fungsional, aspiratif, straightforward, dan transparan. Sementara digitalisasi dan integrasi akan mewujudkan implementasi secara konsisten kebijakan One Map Policy di Indonesia. Sementara strategi jangka menengah yang ketiga adalah terwujudnya partisipasi nyata, genuine participation dari masyarakat di setiap tahapan tata ruang. Dan yang terakhir, dengan adanya sinergi antara tata ruang dan juga investasi, maka akan tercipta kawasan prioritas investasi berbasiskan penataan ruang yang berkelanjutan atau sustainable planning investment. Ketika 4 strategi jangka menengah ini berhasil dilakukan, maka 2 strategi jangka panjang akan tercapai. Yang pertama itu adalah terciptanya ekosistem tata ruang yang berbasiskan pada data dan teknologi. Dan yang kedua itu adalah transformasi hukum tata ruang menuju investasi berkelanjutan dan inklusi. Manfaat dari jangka pendek tentu masyarakat akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Karena memang misalkan melalui harmonisasi pengaturan tata ruang, tentu ini akan bisa menghindari adanya tumpang tindih kewenangan, tumpang tindih pengaturan yang biasanya menjadikan masyarakat itu sebagai korban. Harapannya tentu
petani ataupun nelayan kecil itu tidak akan tergusur karena kebijakan alih fungsi lahan. Sementara itu dalam jangka menengah, tentu hukum tata ruang akan menjadi sarana pemerataan pembangunan. Kawasan kumuh seharusnya akan bertransformasi menjadi kawasan layak huni dengan ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, transportasi publik, dan juga fasilitas listrik. Sementara desa-desa akan menjadi pusat perekonomian berbasis kearifan lokal tanpa kehilangan lahan produktifnya. Dan manfaat dalam jangka panjang adalah kita bisa mewariskan ruang hidup yang berkualitas bagi generasi mendatang. Tata ruang yang cerdas, yang kemudian berdasarkan pada data dan teknologi tentu akan berperan dalam memitigasi bencana, berperan dalam memulihkan ekosistem, dan tentu saja menjaga kedaulatan pangan. Sementara tata ruang yang berkelanjutan tentu akan menghasilkan ruang-ruang hidup yang berkualitas, ruang-ruang hidup yang ramah iklim, bebas banjir, dan menyatu dengan alam. Disinilah konsep Trihita Karana dan juga Satkerti di Bali bisa saling memperkuat. Sehingga pada akhirnya akan terwujud keadilan spasial, di mana seorang anak bisa bermain dengan sangat tenang di suatu taman yang hijau. Ayah dari anak tersebut bisa bekerja tanpa takut di PHK. Istri atau ibu dari si anak itu bisa beribadah, bersembahyang tanpa kebisingan. Dan sang nenek kemudian bisa berdagang di suatu pasar tanpa takut digusur. Sementara itu investor pun bisa melakukan kegiatan bisnisnya tanpa mengorbankan lingkungan. Itulah ilustrasi bagaimana semuanya bisa hidup berdampingan di dalam suatu ruang yang memang dirancang untuk kesejahteraan bersama atau common prosperity. Dalam bidang keilmuan hukum tata ruang, tentu saya akan melanjutkan proses Tridharma perguruan tinggi. Proses pendidikan, proses pengajaran, tentu saya tidak akan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana mentransformasi pengetahuan tersebut, khususnya kepada para mahasiswa, sehingga mereka bisa level up, memahami hukum, tidak hanya kumpulan pasal-pasal, kumpulan bunyi aturan, tetapi bagaimana hukum itu bisa menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Dan dalam konteks saya sebagai bagian dari Sivitas Akademika Universitas Udayana, tentu saya melihat spirit internasionalisasi yang selalu digaungkan oleh pendiri dan juga pimpinan Universitas Udayana. Saya masih ingat di tahun 2009 ada mimpi World Class University, kemudian visi Universitas Udayana unggul, mandiri, berbudaya, kini memiliki visi berdaya saing global. Kemudian kalau kita melihat tuntutan kinerja dari pemerintah melalui kementerian, ya, ada indikator kinerja utama, ya, kalau kita melihat IQ 6, IQ 7, IQ 8 itu semua mensyaratkan proses internasionalisasi secara serius, maka tentu saja semangat atau spirit internasionalisasi itu akan saya lanjutkan dalam Tridharma perguruan tinggi. Dalam bidang pengajaran misalkan, ya, jadi dari beberapa mata kuliah yang sudah saya ampu, ya, biasanya perkuliahan itu saya lakukan secara bilingual, ya, dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian dalam menyusun suatu RPS, beberapa referensi itu 70% atau 80% bahkan itu menggunakan bahasa internasional. Kemudian juga dalam hal studi kasus-kasus yang bertaraf internasional itu yang saya berikan kepada mahasiswa. Kemudian juga beberapa dosen asing, ya, itu juga sudah dan akan terus, ya, memberikan materinya di kampus kami, ya. Kami sudah mendatangkan dosen dari
Melbourne Law School, kemudian dari Geneva Graduate School, dan juga Monash Law School. Kemudian dalam bidang penelitian dan pengabdian, tentu riset-riset ataupun penelitian-penelitian akan terus saya lakukan dengan mitra yang berasal dari luar negeri, ya. Tidak hanya penelitian, tetapi juga joint publication sebagai luaran dari penelitian tersebut. Beberapa penelitian baik dari skema LPPM, ya, seperti misalkan Inspire, Uniserve, dan sekarang ada Connect, itu akan terus saya lakukan. Dan beberapa mitra yang sudah saya ajak itu berasal dari Melbourne Law School, kemudian Monash Law School, dan City University of London. Tentu kita semua menginginkan Universitas Udayana dan juga lulusannya itu mampu berkiprah secara global tanpa tercerabut akar budaya dan tanggung jawab lokal. Sebagai penutup dari video ini, saya ingin mengutip penggalan lirik lagu dari Koes Plus, di mana disebutkan jika orang bilang tanah kita adalah tanah surga, tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman. Ini adalah pengingat kalau kita memiliki warisan yang luar biasa. Tetapi warisan itu akan hilang apabila kita tidak menatanya secara adil dan bijaksana. Tentu sangat tidak elok apabila generasi terdahulu, ya, yang pitara-pitari kita itu mewariskan tanah surga, tetapi kemudian, ya, kita mewariskan tanah kehilangan kepada generasi mendatang. Itulah semoga solusi komprehensif yang bisa saya tawarkan, mengutip petikan Himne Udayana, ya, semoga ini bisa menjadi pusaka widya mahamerta saya untuk mentransformasi hukum tata ruang menuju investasi yang cerdas dan berkelanjutan. Great transformation begin with not certainty but with courage. So let's get the ball rolling. Tersuk semua. Om Santi Santi Santi.